sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Hanya dekat padamu hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Dari mana lagi selain daripada-Mu? Hanya pada-Mu,
Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Hallelujah. God is good and all the time. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Albert, Ibu Intan yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini sebetulnya nggak ada rencana untuk saya mampir Cijantung. Ya, tugas saya ada di kota, saudara-saudaraku. Tetapi seperti biasa kalau saya transit di Jakarta, saudaraku, kalau saya tidak lapor sama wali kotanya Jakarta ya kebangetan. Makanya telepon Pak Albert gitu. Saya ada di Jakarta, baru balik dari Holy Land Ministry, begitu 15 hari transit karena besok kami akan pergi ke Taiwan. Nah, kami pulang dari Holy Land, beliau langsung bilang, Pak, JCC sudah ada 3 kali kebaktian, masih keburu jam 1, saudara-saudaraku. Karena terakhir saya kesini, saudara, baru punya 2 kebaktian, sekarang sudah 3 kali kebaktian. Ini bukti Tuhan cinta gereja ini. Tuhan sayang sama semua saudara. Amin, haleluya. Sebelum saya mulai berkhotbah, selama saya datang ke Cijantung, haleluya, Pak Albert, dari di bawah, dari hanya gedek ya, hanya dari kayu sampai jadi, keluarga saya belum pernah ke sini. Jadi saudaraku, saudara perlu tahu saya punya 1 istri yang paling cantik, saudara-saudaraku, dan anak 3. Ayo kita bangkit berdiri, keluarga saya, istri, anak 3, can you please stand up? Kali ini kami lengkap, saudara-saudara ya, datang dari Holy Land, puji Tuhan. Nah, saya berdoa, Tuhan, kira-kira apa yang cocok ya Tuhan untuk jemaat yang ada di Jakarta ini. Tuhan taruh di dalam hati saya, saudaraku, suara Roh Kudus yang sangat kuat. Saya mau berbicara kepada saudara pada siang hari ini dengan judul khotbah, jangan robek pakaianmu, jangan cabik pakaianmu, jangan koyakkan jubahmu. Mungkin saudara berkata, Pak, kok ya ada judul khotbah kayak gitu? Mana ada ayatnya di Alkitab? Saya bilang ada, saudara-saudaraku. Di Imamat pasal 21 ayat yang ke-10, dituliskan demikian, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan perhatikan, janganlah ia mencabik pakaiannya. Jadi ternyata di dalam perjanjian lama sudah ditulis di dalam Taurat Musa, kalau engkau seorang imam, engkau diurapi dengan minyak urapan yang kudus, engkau sudah dipakaikan pakaian-pakaian yang kudus, dikatakan ada 1 peraturan, jangan cabik pakaianmu. Jadi kalau engkau melayani Tuhan dan kemudian kau datang ke bait Allah, engkau tidak boleh datang dengan pakaian yang robek. Kalau engkau datang dengan pakaian yang robek, engkau akan mati, saudaraku. Tapi Pak, itu kan perjanjian lama, Pak. Kita kan ada di dalam perjanjian baru, Pak. Dan saya juga bukan imam. Siapa bilang saudara bukan imam, saudara-saudaraku? Coba saya tanya di jemaat JCC Cijantung, berapa banyak di antara saudara yang sudah lahir baru, terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibasuh oleh darah Yesus, dibaptiskan di dalam air, diurapi dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Angkat tangan saudara, amin. Siapa yang sudah? Amin. Duh, banyak yang angkat tangan. Saudara yang angkat tangan berarti saudara juga disebut imam. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah apa? Imamat, yaitu kamulah rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah. Jadi saudara dan saya termasuk imam.
kita diurapi dengan urapan kudus, kita dibenarkan dengan darah Kristus Yesus. Oh tapi Pak, saya sudah ke gereja Kecil Jantung, hari ini saya nggak pakai pakaian robek Pak. Betul saudara-saudaraku, tetapi yang saya maksudkan bukan saja jasmaninya yang robek saudaraku, tetapi secara rohani. Kenapa saya berkata demikian saudaraku? Saya jadi teringat seorang yang namanya Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat cinta Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Dia tidak akan pernah berpikir, dia tidak akan pernah mimpi Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa satu ketika dalam hidupnya dia akan melihat satu tragedi, dia akan melihat satu mara bahaya. Saudara bisa bayangkan saudaraku, tiba-tiba datang pegawainya yang pertama, Pak Ayub, Pak Ayub, Pak Ayub. Oh sedang lembu sapi sedang membajak, keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datang itu musuh, orang-orang Sheba, mereka menyerang, mereka merampas, memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Semuanya mati Pak Ayub, hanya aku saja yang luput dan selamat. Jadi aku bisa menyampaikan, memberitahukan laporan ini kepada Pak Ayub. Belum dia selesai berbicara saudaraku, datang pesuruhnya yang kedua, Pak Ayub gawat, gawat. Kenapa? Api itu Pak Ayub turun menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Semuanya mati Pak Ayub. Tinggal aku seorang diri saja yang selamat. Jadi aku bisa kasih laporan kepada Pak Ayub. Belum dia selesai berbicara, datang pegawainya yang ketiga berkata, Pak Ayub, Pak Ayub. Oh itu loh Pak Ayub, orang Kasdim datang. Bukan satu pasukan, 3 pasukan. Menyerbu unta-unta, merampasnya dan memukul penjaganya dengan mata pedang. Semuanya mati Pak Ayub. Hanya aku yang luput. Sehingga aku bisa cerita kepada Pak Ayub. Belum selesai dia berbicara saudara-saudaraku. Datang orang yang keempat, Pak Ayub. Pak Ayub. Kenapa ada Pak Ayub? Gawat. Pak Ayub. Pak Ayub. Kenapa? Pak Ayub, anak-anak lelaki. Pak Ayub dan anak-anak perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang suluk. Pak Ayub. Aduh Pak Ayub. Aduh. Kenapa? Angin Pak Ayub bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya. Roboh menimpa anak-anak muda. Semuanya mati Pak Ayub. Semuanya mati. Cuma aku yang luput. Sehingga aku bisa memberitahukan hal ini kepada Pak Ayub. Saudara bisa bayangkan Ayub saudaraku. Tidak akan terbersit setitik pun dalam pikirannya. Dia akan mengalami satu tragedi. Dalam satu hari dia kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua 10-10-nya mati. Saudara bisa bayangkan kurang dari 24 jam. Dia kehilangan 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Habis seketika saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan Ayub yang adalah orang yang paling kaya dari semua orang di sebelah timur. Tiba-tiba jadi orang yang paling miskin di sebelah timur. Oh ketika itu terjadi Alkitab berkata maka berdirilah Ayub. Lalu Ayub mengoyakkan jubahnya. Di depan ini ada pakaian saya bawa saudaraku baru dari Holy Land. Saudara bisa bayangkan Pak Ayub saudaraku. Dikatakan dia bangkit. Dan kemudian dia apa saudara-saudaraku merobek pakaiannya. Saudara bisa bayangkan hatiku hancur. Kayak pakaian ini. Robek anakku, aku besarkan kau, kenapa engkau mati mendahului papa. Hancur sudah hidupku, tidak ada yang bisa menolong lagi. Sakitnya bukan main saudara-saudara. Ayub merobek pakaiannya sebagai tanda kesedihan yang terlalu besar. Yang dia tidak bisa lagi mengekspresikan sehingga dia merobek pakaiannya. Seperti hatinya yang terobek-robek begitu dalam, begitu sakit. Saya teringat seorang yang namanya Yakub.
Seorang yang diubahkan menjadi Israel ketika dia bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok. Dan dia cinta sekali kepada anak laki-lakinya yang namanya Yusuf. Karena Yusuf itu lahir daripada istri kekasihnya Rahel. Dan dia membuatkan pakaian jubah maha indah. The coat of many colors. Dan kemudian 10 kakak-kakaknya saudaraku itu iri hati. Dan kemudian menangkap Yusuf. Kemudian menjeburkannya di dalam sumur. Menjualnya kepada pedagang budak dibawa lari ke Mesir. Dan kemudian saudara tahu apa yang dilakukan kakak-kakak Yusuf? Mereka merobek-robek pakaian jubah maha indah itu. Dicelupkan di dalam darah kambing. Mereka datang kepada Yakub, Papa Yakub. Coba lihat baju ini yang robek-robek ini penuh dengan darah. Alkitab berkata Yakub memeriksa pakaian ini, ya betul ini pakaian daripada anakku Yusuf. Tentu dia sudah mati. Tentu binatang buas telah memakannya. Alkitab berkata lalu Yakub mengoyakkan jubahnya, merobek pakaiannya. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sebagai tanda bahwa dia kehilangan orang yang dia cintai. Sebagai tanda bahwa hidupku sudah tidak akan bisa disambung kembali. Sudah robek, hancur. Aku tidak akan pernah bisa pulih dari penderitaan ini. Ini betul-betul berita yang buruk. Bagaimana aku bisa tersenyum kembali. Bagaimana aku bisa berbahagia kembali. Hancur. Saya teringat saudaraku. Seseorang namanya Joshua bin Nun. Dan Kaleb bin Yefune, 2 pemimpin diutus oleh Musa dari 12 pemimpin. Mengintai tanah perjanjian, saudara-saudara. Mereka pulang dari tanah perjanjian. Oh, membawa buah delima yang besar-besar sampai hari ini. Pak Albert, kami baru datang dari Israel. Begitu tiba di Jericho, lihat banyak delima. Satu rombongan semuanya minum jus delima. Wah, berlimpah susu dan madu. Mereka membawa buah ara, mereka membawa buah anggur. Mereka pulang, mereka berkata, bersama dengan Tuhan kita akan masuk ke tanah perjanjian. Sayangnya 10 pemimpin setelah 40 hari mengintai ngomong gak mungkin. Gak bisa. Kita ini cuma belalang lawan raksasa. Raksasa itu makan kita. Joshua dan Kaleb berkata jangan takut. Jangan khawatir. Bersama dengan Tuhan kita akan kalahkan mereka. Sayangnya 2,5 juta orang Israel lebih percaya kepada yang 10 daripada Joshua dan Kaleb. Bukan hanya itu aja, Alkitab berkata mereka semua ambil batu saudara-saudaraku. Dan mereka mau melempari Joshua dan Kaleb saudaraku dengan batu. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan berkata karena engkau 40 hari mengintai kamu tak hukum. 40 tahun 1 hari untuk 1 tahun. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Alkitab berkata Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Dikatakan apa saudara-saudaraku? Joshua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Joshua dan Kaleb. Tuhan, bukan aku yang salah loh Tuhan. Kan mereka yang berdosa. Kenapa aku kena hukuman? Kan yang salah mereka. Biar engkau urapi aku dengan Kaleb saja yang masuk keluargaku. Kenapa aku harus dihukum? 40 tahun. Umur berapa aku masuk tanah perjanjian? Aku kehilangan 40 tahun. Putar-putar di padang gurun. Merobek pakaian sebagai tanda kehilangan suatu kesempatan. Sebagai tanda desperate, putus asa. Aku tidak salah tapi aku juga ikut putar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Saya teringat seorang raja Israel. Pada saat dikepung oleh Raja Ben-Hadad. Saudaraku, Raja Aram. Alkitab berkata terjadi kelaparan yang hebat. Maksudnya apa kelaparan yang hebat itu? Dikatakan saudaraku sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak.
Siapa yang mau makan kepala keledai, saudaraku, yang sudah kepotong, yang sudah busuk. Oh, gak ada yang mau, saudara-saudara. Dikatakan apa? 1/4 cup tai merpati berharga 5 sikal perak. Siapa yang mau makan tainya burung, saudara-saudara? Itu pun mahal. Kelaparan hebat. Oh, kemudian datang seorang wanita kepada raja, tolong dong raja, tolong. Ini loh temanku perempuan, kita padahal sahabat yang baik, sekolah sama-sama. Dia ngomong sama aku, ngajak aku, kita lapar sekarang. Kamu punya anak laki-laki, aku punya anak laki-laki. Oke, hari ini kita potong anak laki-lakimu, kita masak dia, kita makan supaya kita nggak lapar. Nanti besok gantian aku yang memberikan anak laki-laki. Raja tolong. Kemarin anakku sudah tak sembelih, sudah aku masak, kasih dia makan. Sekarang gilirannya dia nggak kasih kita, anaknya disembunyikan. Raja tolong. Alkitab berkata raja itu ketika mendengar tragedi sampai seperti itu, Alkitab berkata apa? Kemudian raja Israel itu dikoyakkan pakaiannya. Dia merobek pakaiannya. Sudah gak mungkin ini bisa. Kita sudah terlalu jatuh, terlalu dalam. Sampai kita makan anak-anak kita sendiri. Siapa yang bisa nolong? Tuhan aja tidak bisa menolong, merobek pakaiannya. Raja itu, saudaraku, berjalan di atas tembok, kelihatan kepada orang-orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Sebagai tanda tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Oh, penderitaan ini begitu besar. Oh, tidak ada masa depan, tidak ada yang bisa menolong saya. Sudah tidak mungkin dipulihkan, tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin ditolong. Dia merobek pakaiannya. Saya teringat seorang raja yang sangat terkenal namanya Daud. Sampai hari ini bintang Daud, mereka memakai simbol itu untuk negara Israel. Saudaraku, Daud punya 2 anak laki-laki, punya beberapa anak. Waktu dia mendengar, saudaraku, karena anak perempuannya Tamar, saudara-saudaraku, adik daripada Absalom diperkosa oleh Amnon. Kakak daripada Tamar, Absalom marah menaruh dendam. Sehingga satu ketika Absalom membunuh Amnon dan kemudian lari. Dan mereka memberitahu berita itu kepada raja. Ketika raja mendengar itu, Alkitab berkata Daud bangun. Dikatakan dikoyakkanlah pakaiannya. Bukan saja Daud, saudara-saudaraku, dikatakan apa? Semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaiannya. Berbaring di lantai. Sebagai tanda, Tuhan, kok bisa Tuhan? Sakit hatiku Tuhan. Anakku bunuh-bunuhan. Keluargaku hancur. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu bisa terjadi. Ini sudah tidak mungkin bisa diselesaikan. Sudah mati. Tidak mungkin dipulihkan. Jemaat JCC yang saya kasihi. Saya datang pada hari ini, saudaraku. Saya berkata bahwa hati-hati, saya percaya bahwa di dalam Kristus Yesus kita punya masa depan yang baik. 1000% saya percaya. Tetapi saudaraku, adalah satu Injil yang palsu yang berkata kalau engkau ikut Yesus, engkau akan mempan, engkau akan diperkecualikan dari suatu tragedi. Engkau tidak akan mengalami yang namanya pencobaan, tidak akan pernah punya masalah. Tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan, engkau dibedakan. Betul, saya percaya. Tapi kadang-kadang saudaraku, tragedi itu bisa terjadi. Kenapa saya berkata demikian? Karena Bapak kita yang di sorga, Dia menciptakan matahari buat orang yang jahat dengan orang yang baik. Hujan itu turun untuk orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Jadi walaupun kau benar atau tidak benar, engkau bisa mengalami peristiwa yang sama. Itu maksudnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Seperti kita membangun satu rumah. Pasti bisa turun hujan, bisa datang banjir, bisa datang angin. Tetapi yang saya mau mengingatkan kepada saudara di Jakarta ini. Kita harus berbeda dengan orang dunia.
Karena orang dunia ketika mereka mengalami tragedi itu, mereka merobek pakaian mereka sebagai tanda mereka desperate, sebagai tanda mereka berkata, aku sudah tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin ada pertolongan, tidak mungkin lagi. Hati mereka nangis, hati mereka robek berkeping-keping. Sehingga mereka pergi ke narkoba, mereka pergi ke alkohol, minum-minuman, mereka pergi party, seks bebas. Mereka mulai, saudaraku, ke diskotik sampai larut malam. Karena apa? Hati mereka hancur, mereka menangis. Itu sebabnya banyak yang jatuh dalam stres, banyak yang jatuh dalam depresi, frustrasi, kesepian, akhirnya bunuh diri. Tetapi hari ini Tuhan bawa saya dari negara yang jauh ke Jakarta untuk mengingatkan JCC Cijantung. Saya nggak tahu persoalan apa yang kau alami di tahun 2023. Mungkin persoalan itu masih ada di tahun 2024. Apapun masalahmu, jangan robek pakaianmu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Saudara dan saya masih punya pengharapan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Kalau saudara percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bukankah Yesus pernah berkata, in this world you shall face tribulation. Di dalam dunia ini engkau bisa mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Be strong and be courage. I have overcome the world. Jangan putus asa. Kalau saya bisa mengutip apa yang Rasul Paulus berkata demikian, aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Aku kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. Saya hitung 5 kali 39 itu 195 cambukan Paulus mengalami. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami kalam kapal. Puji Tuhan, saya baru 1 kali kalam kapal, saudaraku. Saya dulu berapa tahun yang lalu pernah cerita di tempat ini. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu, banyak berjeli lelah, kerja berat, tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Tetapi kesimpulannya Paulus berkata, dalam segala penindasan itu kami tidak terjepit, kami habis akal, kami tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Apa yang Paulus ngomong? Paulus ngomong apapun boleh terjadi, kami tidak merobek pakaian kami. Haleluya. Ada jemaat datang kepada saya, Pak, saya sudah di ujung tanduk, Pak. Rumah mau disita. Telepon di depan saya, Pak, itu debt collector 1,1 miliar, Pak, rumahmu. Saya berkata, jangan robek pakaianmu. Masih ada pengharapan dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan rahmat. Dia berlimpah dengan setia, dia lambat marah, dia mengampuni setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa. Dan dia meneguhkan kesetiaan bukan kepada 1 generasi, tetapi kepada beribu-ribu generasi. Buat saudara dan buat saya. Ya, kita bisa jatuh. Alkitab berkata 7 kali kita jatuh, tapi Alkitab juga berkata 7 kali pun kita akan bangun kembali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh merobek pakaian kita? Because the step of the righteous are ordered by the Lord. Langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Kalaupun kau jatuh, ingat jangan robek pakaianmu. Sebab tangan Tuhan menopangmu. Engkau tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan yang menopang saudara. Saudara perlu ingat kenapa kita tidak boleh merobek pakaian kita. Tapi Pak, uang saya sudah tipis, Pak. Oh Pak,
Saya sudah kepala 3, gak punya jodoh, kepala 4 Pak. Pak, saya sudah menikah 5 tahun belum punya anak Pak. Pak, saya dipecat Pak, bukan salah saya. Pak, bisnis sepi Pak. Pak, ini bank ini sudah menagih. Saya gak tahu apa persoalan yang kau alami. Tetapi saudara harus percaya kejadian 50-20. Bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat. Tuhan bisa merubah yang jahat menjadi kebaikan buat saudara dan buat saya. Katakan amin yang percaya. Oh haleluya. Tetapi Pak, saya sakit Pak. Dokter berkata gak punya harapan. Pak, saya terima laporan MRI. Ada tumor Pak, ada kanker Pak. Saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan robek pakaianmu. Percayalah Roma 8:28. Bahwa Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Kita harus yakin dia aktif. Turut bekerja di belakang layar. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Haleluya. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak? Bertahanlah dalam pengharapan. Bertahanlah dalam iman kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata bertahan dalam pengharapan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata iman kepada Tuhan. Ayo semuanya lebih kuat, taruh tangan di dada sambil berkata jangan robek pakaianmu. Oh haleluya. Kalau saya mau jelaskan, saya kasih saudara cerita boleh ya, supaya gampang diingat. Saya mau memperkenalkan kepada saudara seorang yang namanya Kurt Paul Richter, saudaraku. Dia adalah seorang biologis, psikologis, dan genetisi. Ahli biologi, ahli psikologi, dan ahli genetika. Dia adalah profesor di Johns Hopkins University. Dia sangat terkenal saudaraku dari pencobaan pengharapan. The Hope Experience yang dia lakukan pada tahun 1950. Kenapa saudara-saudaraku? Karena pencobaannya sangat amat kejam. Apa saudaraku? Psikologi daripada tikus-tikus yang dia tenggelamkan saudaraku. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini. Dia itu mau membuat satu pencobaan. Dia ambil tikus-tikus saudaraku. Saya yakin walaupun ini tikusnya di Amerika. Mungkin tikus sama cijantung sama lah. Kira-kira begitu saudara-saudara. Amin. Dia ambil tikus saudaraku. Dimasukkan dalam baskom air. Tikusnya berenang. Nah dia kepengen tahu tikus itu bisa berenang di baskom itu berapa lama kira-kira. Berenang. 15 menit kelelep saudara, tenggelam saudaraku. Langsung mati. Dia hitung, 15 menit mati. Dia ambil tikus-tikus yang lain. Tikus dari tempat yang lain. Ternyata tikus itu tidak peduli asalnya dari mana. Tidak peduli umurnya berapa. Tidak peduli tikusnya kurus atau gemuk saudaraku. Itu cuma bisa berenang 15 menit. Habis 15 menit mati tenggelam saudara-saudara. Oh jadi dia tahu 15 menit mati. Sudah banyak tikus-tikus yang mati saudara-saudara. Kemudian dia juga ambil tikus saudara-saudara. Tikus yang lain. Dia masukkan dalam air. Berenang tikusnya. Ketika tikusnya ini berenang saudara-saudaraku, dia tahu hampir 15 menit mati. Begitu sudah hampir tenggelam saudaraku diselamatkan sama ditolong. Ditolong diangkat. Dikasih hair dryer supaya hangat sudah kasih selimut. Kasih makan keju. Tikusnya seger. Oh tikusnya sudah seneng, udah bisa jalan-jalan. Udah pulih saudara-saudaraku. Nah ini kekejaman beliau ini. Tikus yang sudah pulih yang pernah dia tolong ini. Dimasukkan kembali ke dalam air baskom yang sama tadi cemplung. Boom, saudara-saudara. Karena dia mau tahu berapa lama tikus ini bisa berenang, saudara. Ternyata tikusnya itu ketika berenang, saudaraku, bisa 1 jam lebih, saudara. Luar biasa. Ketika sudah hampir tenggelam diangkat lagi sama dia, sudah diangkat lagi sama dia. Diselimuti lagi, kasih hair dryer lagi, kasih makan keju. Tikusnya senang, bisa makan. Sudah sehat, udah pulih. Sama dia dimasukkan lagi ke dalam baskom yang sama, air yang sama. Dimasukkan, belum. Kali ini bukan 1 jam. Kali ini bisa berjam-jam, saudara-saudaraku. Bahkan ketika diteruskan bisa 60 jam, saudara-saudara. Bahkan ada satu tikus bisa 81 jam. Tapi rata-rata tikus itu bisa 60 jam. Artinya 240 kali kemampuannya berenang.
di air yang sama, di baskom yang sama. Apa yang membedakan? Halo JCC Cijantung, penderitaannya sama. Masalah yang dihadapi sama. Persoalan yang dihadapi sama. Tetapi kenapa kok kali ini dia bisa berenang lebih lama sampai 60 jam? Karena tikus-tikus itu punya iman, punya pengharapan. Saya dulu sudah pernah ditolong, nanti pasti ditolong. Aku bertahanlah lebih lama lah, bertahan lebih lama. Karena apa? Nanti pasti ditolong. Karena sudah pernah ditolong, dikasih makan keju. Berenang dia makan tambah lama, tambah bisa 60 jam. Saya mau tanya ke JCC Cijantung, siapa sih yang di sini bisa ngomong, Pak? Saya sudah pernah ditolong Tuhan, saya pernah dapat mujizat, pernah dikasih berkat, pernah disembuhkan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Duh banyak ya. Kalau saudara sudah pernah ditolong oleh Tuhan, penderitaanmu masih bisa sama. Tetapi endurance, daya tahan saudara pasti akan lebih panjang. Haleluya! Haleluya! Kenapa Pak Bapak bisa ngomong begitu? Bukankah Filipi 1 ayat 6 berkata, aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus melanjutkan pekerjaan baik itu sampai pada hari Kristus dinyatakan. Kalau Tuhan pernah tolong saudara dulu, Tuhan pasti bisa tolong saudara sekarang. Tuhan bisa tolong saudara di masa yang akan datang. Sebab Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Oh haleluya. Itu sebabnya saya berdoa seperti Rasul Paulus berdoa untuk gerejanya yang ada di Roma. Supaya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berdoa supaya engkau tidak merobek pakaianmu, tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebab apa? Sebab juru selamat kita, Kristus Yesus, itulah dasar pengharapan kita. Paulus ngomong kepada Timotius dan dia berkata kepada gerejanya di Kolose bahwa ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia yang tersembunyi dari turunan ke turunan. Rahasia yang begitu kaya, yang begitu mulia, yang ada di antara bangsa-bangsa. Apa rahasia itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia yang berabad-abad itu apa? Ternyata Kristus yang tinggal di dalam diri saudara dan saya. Itulah the hope of glory. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Jangan putus asa. Jangan robek pakaianmu. Jelas ada peraturan itu. Sayangnya saudaraku, imam besar di zaman Yesus Kristus. Imam besar yang munafik, saudaraku, imam besar yang jahat. Di Matius 26 ayat 65, di Markus 14 ayat 63 dikatakan imam besar itu apa saudaraku? Mengoyakkan pakaiannya. Jadi saudara-saudaraku gak bisa imam besar mengoyakkan pakaiannya, itu tidak boleh saudara-saudaraku. Tetapi ternyata di zaman Yesus imam besar itu merobek pakaiannya. Padahal Harun tidak pernah merobek pakaiannya. Anak-anak Harun tidak pernah merobek pakaian mereka. Tetapi saya bersyukur. Saudara dan saya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya imam besar yang agung, saudara-saudaraku. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ibrani pasal 4 berkata yang telah melintasi segala langit, saudara-saudara. Oh haleluya. Oh dan imam besar agung kita Yesus itu saudara. Saudara bisa bayangkan saudaraku, hari Kamis dia ditangkap dari Taman Getsemani, dia dipecuti, dia ditendang saudaraku, dia dicambuk tanpa henti.
Saudaraku, dia dihadapkan kepada Pontius Pilatus, dicambuk lagi, dipasangkan mahkota duri di atas kepalanya, darah saudaraku berceceran di mukanya. Kemudian dia harus memikul kayu salib. Dia harus berjalan saudaraku 14 stasiun Via Dolorosa, 14 jalan penderitaan. Dia naik ke Kalvari di Golgota. Di kayu salib itu tangan kanan dipaku, tangan kiri dipaku, kaki dipaku, lambung ditusuk. Penderitaan yang begitu luar biasa, tetapi saya bersyukur imam besar agung kita tidak merobek pakaiannya. Bapak tahu dari mana? Jelas dikatakan imam kita Yesus itu memakai pakaian jubah yang tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja Alkitab berkata, saudara-saudara. Dan di atas kayu salib itu prajurit-prajurit itu berkata, jangan kita membagi-bagi menjadi beberapa potong. Baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatinya. Karena apa? Karena prajurit itu ngomong jangan kita potong-potong. Jangan kita robek pakaian daripada orang ini. Raja orang Yahudi Yesus Kristus ini. Kita buang undi saja. Supaya apa? Supaya demikian genaplah nas yang tertulis dalam perjanjian lama kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Kenapa itu harus terjadi? Perjanjian lama digenapi oleh Yesus. Karena Yesus mau berkata kepada saudara dan kepada saya, apapun yang kau alami, penderitaanmu, jangan robek pakaianmu, jangan putus asa. Sebab Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Ada pengharapan dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dia tidak merobek pakaiannya. Tetapi saya mau sampaikan, ada yang dia robek. Apa Pak yang dia robek? Saudara-saudaraku, pada saat dia mati di atas kayu salib, dia merobek apa? Tertulis dalam Matius pasal 27, Markus pasal 15 dan Lukas pasal 23. Tabir bait Allah. Saudara-saudaraku, tabir bait Allah ini, saudara-saudaraku, tingginya saudaraku adalah 30 kaki atau 9,14 meter. Ini tingginya berapa Pak Albert? 8, berarti ini lebih tinggi dari bait suci. Ini lebih pendek daripada bait suci, saudaraku. Lebarnya saudaraku adalah 60 kaki, 18,28 meter. Dari ujung ke ujung berapa meter Pak? 27. Oh ini lebih lebar saudara. Sana cuma sekitar 18 meter. Saudara tahu tirai itu saudaraku tebalnya 25 cm. Ya. Josephus di abad yang ketiga, Josephus Flavius menuliskan bahwa butuh 300 imam untuk menggantung tirai itu saudara-saudara. Ya. Dan ketika ada kuda ditarik ke sebelah kanan dan kuda ditarik sebelah kiri, tirai itu tidak bisa robek ditarik oleh kuda, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika imam besar kita mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, lihatlah tabir bait Allah itu robek dari atas sampai ke bawah, terbuka. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sekarang bisa langsung punya akses masuk ke dalam tahta kemuliaan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa masuk dalam hadirat ruangan maha suci tanpa melalui orang lain. Kenapa saudaraku? Karena ketika engkau berseru, dia mendengar. Karena kalau engkau berdoa, telinganya disendengkan bagi seruan doa orang yang berseru kepadanya. Tangannya gak kurang panjang untuk menolong saudara. Sebab dia adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia adalah Tuhan yang menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Sebab saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan beroleh kekuatan yang baru, a new energy. Kita akan terbang seumpama sayap Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai, terbang tinggi mengatasi Goliat, penderitaan dan masalah. Kita berjalan tidak menjadi lesu, kita berlari dan tidak menjadi lelah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh haleluya. Sebagai penutup saya mau kenalkan saudara kepada salah satu teman yang baik. Teman saya saudaraku Agus Pancara
saya biasanya panggil Pan-Pan, saudara-saudaraku. Dengan istrinya Ita Puspita. Anaknya adalah Erik dan Jessica Pratama. Ya, keluarga yang baik, keluarga yang cinta Tuhan, luar biasa. Pan-Pan itu saudaraku masuk gereja Betani di Manyar tahun 1993. Waktu itu saya sudah jadi ketua kaum muda. Jadi dia selalu ngomong, koko ini seperti kakak rohani. Ya, Ita masuk Betani, saudaraku tahun 1995. Mereka menikah ketemu di gereja, menikah tahun 2000 dan tahun 2004. Mereka menyerahkan diri menjadi diaken dan diakonis gereja Betani Nginden. Ya, kalau saudara lihat Natal Nasional tanggal 27 Desember kemarin, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan semua menteri Kapolri dan semuanya datang ke gereja kami, saudara-saudaraku, yaitu gereja Betani Nginden di mana Pan-Pan saya melayani Tuhan. Nah, Pan-Pan itu cinta Tuhan dan dia satu ketika berkata demikian, diaken gereja itu harus punya 3 ujian, 3K ujian, karakter, keluarga, dan keuangan. Harus punya yang namanya kinerja pelayanan 5K. Harus punya kemauan, kehadiran, kemampuan, kepedulian, dan kesetiaan. Saya bilang wow, luar biasa. 3K sama 5K. Saya ambil saudaraku jadi panutan untuk diaken kami yang ada di Australia. Jadi ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak akan pernah disangka-sangka. Pan-Pan tidak akan pernah terpikirkan sedikit pun tanggal 2 Februari 2018. Tepat di hari ulang tahunnya istrinya Ita. Dia mendadak lumpuh, saudara-saudara. Dia berkata, tiba-tiba pagi itu aku ngajar. Tangan tidak bisa aku gerakkan, tidak bisa lagi pegang spidol. Sudah mulai takut saudara-saudaraku. Dan kemudian hari itu juga dia berkata bahwa aku bangun. Aku sudah dari tempat tidur, aku sudah tidak bisa berdiri lagi. Hanya bisa duduk, lumpuh saudara-saudaraku. Sehingga harus dipanggil ambulan, harus masuk emergency di rumah sakit. Tidak tanggung-tanggung saudaraku, Pan-Pan masuk emergency ICU, saudara, 32 hari. Saudara bisa bayangkan 32 hari. Ya. Ternyata dokter berkata bahwa dia terkena yang namanya Guillain-Barré Syndrome, GBS. Itu adalah penyakitnya adalah autoimun. Saudara-saudaraku, autoimun itu artinya yang dia alami adalah jenis yang gawat. Karena imun sistem harus melindungi diri. Ini imun sistemnya saudaraku menyerang dirinya sendiri. Yang pertama yang diserang adalah otot-ototnya saudaraku. Organ-organ luarnya diserang. Dan karena dia kena GBS, dia harus minum obat yang namanya obat Gamaras. Globulin intravenus, 1 ampol 3,8 juta, habis 45 biji, totalnya 171 juta. Saya hitung Australian dollar 17.100 saudaraku. Tidak punya asuransi, BPJS tidak bisa cover obat jenis ini. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya menyerang organ luarnya, tiba-tiba saudaraku dalam hitungan 24 jam di rumah sakit. Dia mulai diserang organ dalamnya, jantungnya, paru-parunya, levelnya. Sehingga mulai lumpuh dari sini ke bawah, saudara-saudara. Saya tanya Pan-Pan gimana rasanya lumpuh ya. Ya berat kok, dia bilang. Beda sama orang stroke. Kalau orang stroke lumpuh separuh kan kebas ya. Kalau dipegang begini enggak kerasa. Kalau aku kerasa kok, aku ini sadar. Tetapi tidak bisa bicara dari sini lumpuh ke bawah. Jadi bagaimana kamu komunikasi dengan istrimu? Saudara tahu Ita itu harus membuat seperti ini, saudaraku, A, B, C, D, E ini. Ya. Dan kemudian tangannya Ita harus bergerak dari A, B, C. Waktu A, Pan-Pan ketip-ketip gini pakai mata. Karena hanya itu yang dia bisa gerakkan, saudara. O, A. Jalan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ketip-ketip O, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, ketip-ketip O, aku. Itu cara komunikasi. Saudara-saudaraku, setelah 32 hari harus pulang paksa, dana sudah habis saudaraku.
Saudara pikir pulang rumah itu kemudian sehat? No, pulang rumah dalam keadaan lumpuh. Jadi ICU pindah, masih pakai ventilator, masih pakai ada tabung oksigen dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan langsung Google, saudara-saudara. Apa sih itu penyakit GBS? Saya ketik di Google. GBS. Muncul saudara-saudaraku. This sickness, apa itu ditulis apa? Cannot be cured. This condition cannot be. Keadaan demikian tidak mungkin bisa disembuhkan. Saudara-saudaraku, saudara bisa melihat video bagaimana dia belajar berbicara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, apa yang dilakukan oleh Pan-Pan dengan Ita luar biasa. Kenapa saudara-saudaraku, saya tidak akan pernah membayangkan Pan-Pan panggil anaknya di hari yang pertama. Ketika dia masih bisa berbicara, dia berkata kepada anaknya, nah, kalau papa mati jangan salahkan Tuhan ya. Kamu tetap melayani di gereja, tetap ibadah, tetap cinta Tuhan. Anaknya mantu-mantu. Karena ini penyakit gawat, papa bisa mati sewaktu-waktu. Kemudian Ita berkata, kau jangan. Aku gak bisa kamu tinggalkan. Anak-anak masih SMP. Siapa yang membiayai? Ayo percaya Tuhan, harus punya iman. Pan-Pan lihat istrinya, dia mulai menangis. Oke ma, aku juga percaya. Tapi kita harus sepakat ya. Saya tanya kepada Pan-Pan, bagaimana Tuhan bisa menolong. Kuncinya menurut kamu yang paling penting apa? Suami istri harus sepakat kok. Hari ini saya mau katakan kepada kalau saudara duduk suami istri pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, bilang sepakat. Itu kuncinya, itu kuncinya, itu kuncinya, saudara-saudara. Mereka sepakat, mereka tidak menyalahkan Tuhan, saudara-saudaraku. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Pan-Pan berkata, aku harus belajar percaya. Aku percaya kok Tuhan bisa keluarkan aku dari rumah sakit ini. Tapi tidak terjadi mujizat. Aku tetap sakit, tetap parah. Tapi aku belajar bersyukur. Aku berkata, Tuhan, penderitaanku ini gak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tidak sebanding, saudara. Mereka tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dan kemudian Ita berkata, kami masuk rumah sakit Budi Mulya itu, aku pinjam uang orang 40 juta. Masuk rumah sakit minus 40 juta. Saudara gak punya duit, saudara-saudaraku. Mulai donasi diumumkan. Tolong dibantu, saudaraku. Mereka butuh 1 miliar. 1 miliar masuk loh, saudara-saudaraku. Ita berkata, datang dari luar negeri, datang dari Amerika, datang dari Jember, datang dari kota-kota kecil, gak tahu, kita gak kenal. Uang itu masuk, saudara-saudaraku. Akhirnya Pan-Pan keluar rumah, masih di kursi roda. Iya toh, tapi kemudian ini yang luar biasa. Pan-Pan itu saudaraku berkata, Pan-Pan di kursi roda tidak pernah absen untuk ibadah di gereja Betani Nginden setiap minggu dengan kursi roda, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang masih bisa jalan, kalau saudara kena hujan aja malas ke gereja. Saudaraku Pan-Pan sakit, ibadah di belakang dia bilang, aku itu nangis di gereja. Loh, kenapa kamu nangis di gereja? Habis semuanya nyanyi memuji Tuhan, angkat tangan, aku gak bisa angkat tangan. Nah, kenapa kamu nangis di gereja? Karena semua tepuk tangan untuk Tuhan. Aku mau tepuk tangan aja gak bisa. Ita berkata kepada jadi kita harus taruh di ruangan, dia akan di belakang dibaringkan begitu saja. Uang 1 miliar itu habis bulan Juli, dia harus keluar pada saat dia sudah lewat dari kritis. Dia berkata, Tuhan sediakan pekerjaanku. Karena dia IT, saudara-saudaraku ya. Dia bilang, walaupun aku belum bisa tanda tangan, belum bisa nulis, tapi mereka pakai aku sebagai pegawai, jadi bisa membayar biaya-biaya rumah tangga. Dan kemudian Pan-Pan mulai belajar berjalan, saudara-saudaraku. Memang butuh lama untuk belajar berjalan, saudara. 1 tahun lebih Pan-Pan harus belajar untuk berjalan. Tetapi pada akhirnya Pan-Pan pun sembuh total, saudara-saudara. Haleluya. Luar biasa. Saya mau saudara dengar, saya tahu waktu saya habis, tetapi saya mau saudara mendengar apa yang Pan-Pan ngomong cuma 2 menit, saudara. Ketika dia lewat dari masa-masa kritis. Haleluya. Kita lihat video ini. Haleluya. Hari ini
19 Juni 2018, genap 4,5 bulan saya menjalani sekolah GPS. Meskipun tangan dan kaki masih sangat lemah, saya hanya bisa dibaringkan atau didudukkan di kursi roda ini, tapi masa-masa klinis sudah berlalu. Saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berjumpa dengan Anda semua. Dan itu semua juga berkat dukungan Anda dengan doa, datang, bahkan juga dengan dana. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Sekarang saya sudah bisa kembali bernapas dengan normal, sudah tidak digantung pada mesin ventilator maupun tracheostomi dan tabung oksigen. Juga saya sudah bisa menelan makanan dari mulut, tidak lagi menggunakan selang sonde dari hidung. Saya juga sudah bisa berbicara dengan suara nyaring secara normal. Singkatnya, semua organ dalam sudah berfungsi dengan normal, mulai paru-paru, jantung, lambung, dan semuanya. Ternyata hanya untuk bernapas, menelan, dan berbicara secara normal, kita perlu mujizat dari Tuhan. Kita perlu Tuhan dan mujizatnya hanya untuk normal. Itu akan sangat terasa keajaiban Tuhan saat kita lemah dan tidak berdaya, saat kita terbaring di ICU dalam kondisi tergeletak, lumpuh, dan hidup bergantung pada mesin. Saya mengajak Anda semua untuk merasakan mujizat Tuhan, bisa bernapas, bisa menelan, bisa berbicara dengan normal. Kita ucapkan terima kasih dan ucapan syukur pada Tuhan karena mujizat itu nyata setiap hari bagi kita. Amin. Oh haleluya. Bisa tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Oh haleluya. Dan saudara tahu akhirnya dia dipublikasikan, dia sembuh total, dia satu mujizat di dalam kehidupan. Tetapi dia bilang begini sama saya, Ko, sebelum sakit aku cuma punya satu pekerjaan saja dan melayani Tuhan. Setelah aku sakit dan setelah aku sembuh, sekarang aku dikasih 4 jenis pekerjaan dan aku tetap melayani. Aku lebih diberkati hari ini sebelum aku sakit. Sesudah sakit aku lebih diberkati. Sekarang aku bisa sekolahkan anak Erik sekarang ada di Kaohsiung di Taiwan. Saudara-saudaraku lebih diberkati. Ketika saya mendengar 3 jam dia cerita sambil nangis, saya pun ikut menangis saudaraku. Kenapa? Karena akan ada banyak orang berkata tidak mungkin. Karena akan ada dokter berkata sudah kadaluarsa, tidak ada jalan keluar. Orang lain bilang sudah tidak mungkin kamu diberkati, sudah robek saja pakaianmu, engkau gak punya masa depan. Hari ini saya mau tekankan kepada saudara, selalu ada masa depan yang indah dan baik dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara percaya, bangkit berdiri bersama-sama. Jangan robek pakaianmu, masih ada mujizat, masih ada pertolongan. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.